Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung saja wa an Abi Qatadah, dari seseorang bernama Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhoinya. Kenapa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, fi al-hirrah, terkait dengan kucing. Apa kata Rasulullah? Innaha laisat binajas. Kucing tidak najis. Jelas sekali. Innama hiya minat tawafin alaikum. Sesungguhnya kucing itu minat tawafin, termasuk yang banyak muter, tawaf, banyak keluyuran. Kinayah ini, yang maknanya sering dijumpai di mana-mana gitu kucing. Tawafina alaikum. Yang pertama, informasi kucing pada saat itu, sekaligus sekarang banyak kita jumpai kucing itu. Kedua, ditangkap pesan, ada yang pada bertanya-tanya, sebab sebelumnya itu anjing. Nah, kucing gimana ya? Gitu ditangkap latar belakang. Baru Nabi bersabda, innaha laisat binajas. Dia mah nggak najis. Dan faktanya memang begitu. Ada yang piara kucing ya, bukan cuma macam-macam kucing. Ada yang dipiara, ada yang liar. Substansinya tidak najis. Tapi termasuk binatang yang haram dimakan. Haram makan kucing. Jadi yang haram dikonsumsi belum tentu najis. Yang najis udah pasti haram. Penting juga itu buat dalil ya. Pokoknya alkohol haram dikonsumsi. Tapi kalau tidak dikonsumsi, ya enggak najis. Selama ini di tengah masyarakat ada kesan bahwa alkohol najis. Ya dah, baru dah melebar. Kan minyak wangi itu sudah mengandung alkohol. Ya, itu haram dikonsumsi. Jangan coba-coba pengen menghilangkan bau badan, lalu minumnya minyak wangi. Umpamanya dia minum sebotol. Mantap, Haram. mantap. Mantap deh tuh, setahun dia nggak usah pakai odoron. Itu udah terkait kucing sebagai contoh konkret. Dia haram dikonsumsi. Kategorinya binatang buas. Tapi tidak najis. Rupanya beredar itu viral di media sosial terkait dengan jilatan, memang menjadi beda. Jilatan anjing lalu diteliti di laboratorium itu luar biasa, kumannya banyak sekali. Sementara kucing tidak ada. Kalau ada juga dikit sekali. Karena dikit maka dianggap tidak ada. Kesimpulan hadis dari Abu Qatadah ini memberikan informasi kucing tidak najis. Diperkuat
informasi sosial gitu, kurang lebih terkait kucing, ngomong di mana-mana ada. Bahkan melihat fakta, oh kucing menjadi bernilai tinggi. Boleh dipelihara, boleh. Tak ada yang dikhawatirkan. Hadis. Iya, selesai. Usahahahu Tirmidzi Ibnu Khuzaimah. Hadis ke-10 an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Ja'a Arabi, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, datang seorang Arab kampung desa Badui. Fabala fi ifatil masjidi. Udah datang dimaksud masuk ke masjid. Masjid jangan bayangkan kayak sekarang masih pasir. Belum ada keramik. Ya. Saat itu tuh. Terus pas masuk masjid, bala kencing. Pipis seenaknya. Fito ifatil masjid, di bagian masjid, di pojok atau di pinggir sebelah mana gitu, nggak diterangkan. Fazajjarohun nas, atau nggak pakai sidah, azajar, fazajjarohu anas. Terus heboh yang lain, woi woi jangan di situ, tuh menggertak. Panahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dengar saat mereka orang-orang yang ada di situ membentak, memarahi. Falamma qadha baulahu, ketika orang itu menyelesaikan kencingnya, amaro an-nabi sallallahu alaihi wasallam bizanubin min ma. Rasulullah menyuruh untuk mengambil air seember, ya, zanub ember. Fa uhriqa alaihi, terus disiram. Meresap terus lewat pasir itu disiram. Siram ya, kucurin, bukan diseblok. Nah, itu bisa membedakan antara disiram sama diseblok. Seblok ngapain? Kalau lagi di masjid diseblok, oh itu melebar air. Kalau disiram enggak, kayak nyiram pohon bunga. Siram pakai ember, siram. Oke, hadis sepakat. Itu muttafaq alaihi. Apa maknanya? Harus dipahami konteks sosialnya terkait masjid. Pertama masih pasir. Yang kedua, cara menghilangkannya. Cukup diseblok saja kalau di sekarang. Ya. Kalau sekarang di keramik diseblok gitu. Giring ke pinggir. Kalau zaman dulu udah disiram ya nggak apa namanya? Nggak liar itu air. Yang ketiga yang terpenting, apa itu? Sikap terhadap orang yang nggak tahu, nggak berilmu. Hal itu terwakili oleh orang kampung Arab ini. Orang Arab kampung, bukan kampung Arab. Yang disebut A'rab. A'rab jamak. Kalau satu orangnya A'rabi. Itu Al-Hujurat ada menyebut. Qalatil A'rabu amanna qul lam tu'minu. Walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum.
Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a, dan seterusnya. Ya, Arab. Beda dengan Arab. Arab itu Arab kota. Arabi, Arab kampung. Arabi saja memberikan informasi orang kampung yang tak berpendidikan. Identik sama itu. Kalau terjadi apa yang terjadi di zaman kita sekarang, itu kita harus berpandai bersikap. Tapi menjadi luar biasa beda antara dulu dan sekarang. Kalau dulu masih bisa berkata orang, kenapa nggak sholat? Oh, saya nggak tahu. Saya kira sih sukarela aja umpamanya. Kalau dulu saat dakwah awal itu masih dimaaf. Kalau sekarang bilang nggak tahu baru bisa dimaaf dua alasan. Pertama, emang baru masuk Islam. Tuh dimaaf. Oh iya, dia nggak tahu. Kan ada apa namanya kemiripan, kesamaan dengan kasus ini. Maaf tuh, nggak dihukum. Yang kedua, alasan tidak tahu bisa diterima kalau sudah tidak ada ulama. Oh iya, benar juga. Itu bukan nggak tahu. Kalau dia bilang nggak tahu, kagak mau belajar. Itu kurang lebih. Bahasa apa namanya, bahasa kasarnya gitu. Oke. Nah, kita dalam saat bersikap terhadap kasus yang serupa atau yang sejenisnya, hendaknya melihat dulu. Anak-anak bisa beralasan tidak tahu. Tapi kalau udah gede-gede, malu bilang nggak tahu. Itu kurang lebih. Yang model begitu luar biasa banyak sekali. Apalagi dalam konteks haji sekarang. Maka KBIH jauh lebih bertanggung jawab. Walaupun ada juga yang enggak. Yang saya lihat, dia lebih bertanggung jawab terhadap keabsahan ya jamaahnya. Maka antisipasinya dilakukan namanya manasik. Tapi kalau yang mandiri, subhanallah dibiarkan. Ya, bagi mereka yang udah tahu sih nggak ada masalah. Yang belum tahu terus ikut mandiri, udah pelangak-pelongok. Ngapain habis ini? Apa yang dilakukan? Mana yang boleh? Mana yang nggak boleh? Tuh. Jadi menyedihkan. Siapa yang salah? Dua pihak. Yang pertama, yang pada berilmu, nanti dia bertanggung jawab. Dalam konteks haji, dia ada pihak-pihak yang tahu bahwa sejatinya dia harus diberikan bimbingan. Yang kedua, yang bersangkutan harusnya mencari tahu. Allahu a'lam bishawab. Iya, selesai Pak Jamal. Berikutnya. Jamal tidur nih. Belas. Nggak apa-apa, tidur mau bareng memang. Iya, itu tadi lihat orang lagi hukum. Iya, wukuf nih Pak Edi, mungkin besok ya Idul Adhanya. Sekarang lagi puasa Arafah nih. Oh iya benar, Arafah.
Bu Rina juga lagi puasa Arafah kali. Naik yang 11 dah nanti. Iya. Para minta jawab nanti. Wa an Ibnu Umar, dari seseorang bernama Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, uhillat lana maitatan, dihalalkan buat kita dua bangkai, wadaman, dua darah. Fa'amal maitatan, dua bangkai dimaksud, yaitu fal jarod. Ini ada fa lagi itu karena ada amma. Di mana ada amma, di itu harus ada fa. Udah ngelotok ini Pak Edi. Amal maitatan fal jarod, belalang. Wal hut, ikan. Ikan. Bangkai. Artinya udah mati satu. Kedua, nggak usah disembelih. Kalau belalang saya nggak ngalamin. Ya. Ada orang-orang atau di wilayah tertentu menjadi biasa. Belalang itu lebih gurih dari udang. Katanya. Ya, katanya. Belalang. Wa ammad daman, adapun dua darah, fal kabid. Kabid itu hati. Hati itu darah. Wattihal. Tihal apa ginjal ya? Pak Jamal, tolong cari Pak Jamal. Tihal. Ginjal apa itu? Jantung. Hah? Jantung. Apa? Bukan. Kalau jantung kolbun. Kolb. Kolb, jantung. Kabid, hati. Nah, kita umumnya kolbun, kulub. Empedu. Ah? Empedu. Oh, empedu ya. Empedu mah pahit dong. Limpa ya. Limpa apa limpa itu? Limpa Limpa. mungkin. Empedu Hah? juga. Limpa mah nggak pahit dimakan. Kalau empedu mah pahit. Kalau empedu kan cair. Enggak, yang hitam itu, hitam kecil. Iya, dalamnya kan cair itu. Cair itu. Jangan coba dipecahin. Pecahin Itu mah. bawa. Itu kalau motong ayam dipecahin. Pokoknya Pahit siapa sekali. ini? Jadi buang lah. Bu Fauziah motong ayam atau apalah. Ada empedunya pecah, itu luar biasa pahitnya. Iya, dagingnya jadi pahit. Sampai yang motong juga kelihatan pahit. Karena saking pahitnya. Jadi apa nih? Empedu. Bukan apa tadi, limpa. Mungkin limpa kan dimakan juga sih. Iya, itu dia, boleh. Itu dia. Yang dimaksud dua darah. Artinya itu asalnya darah. Apa pelajarannya? Darah padahal haram. Tapi ketika proses terjadinya alami, itu yang haram yang dibekukan jadi itu halal. ya. Haram jadi halal. Berbeda kalau diproses tidak alami. Potong ayam, kambing, darahnya dikumpulin. Dibiarin beku. Dikasih bumbu, digoreng. Nah, itu mah haram. Tapi kok pada dimakan Jamal namanya? Marus. Hah? Marus. Marus. Tapi pada bukan dimakan Mares. kok, Sat. Hah? Pada dimakan kok, Sat. Ya enak. Oh iya, emang diapain? Dimakan. Haram tapi. Nah, ibu mah bersyukur. Kita bersyukur nggak ada yang makan itu. Jangan dikira nggak ada itu. Enggak, memang enak itu. Enak. Enak. Kayak Nah, hati soal juga. enak mah tinggal dicoba. Kayak hati gitu.
Jadi enak dibakar. Dikasih Bukan bumbu, itu. kasih bumbu. Karena haram ya nggak usah dicoba. Iya. Kenapa haram? Asalnya darah juga karena berproses. Oke? Proses buatan. Iya, Cuma didiemin. Iya buatan. iya didiemin mah tetap di darah. Meresap kalau dia ke tanah ya masuk ke tanah. Ini mah sengaja potong kambing atau ayam atau apa saja ditampung darahnya. Udah kayak agar-agar dipotong, potong sesuai dengan kayak motong tempe. Iya. Ya, oke kalau itu haram dan asalnya darah karena apa namanya prosesnya tidak alami. Nah, Baru kalau kemudian kayak darah ular itu saat dimakan katanya buat obat gitu, diminum. Itu gimana tuh? Sat? ya sama Haram gitu. haram. Ulernya aja haram. Ya kali Ada ular obatnya gitu karena bilang buat obat. enggak haram. Haram. Emang Bu Fauzi udah pernah coba? Katanya darah ular gitu, obat apa gitu. Makanya saya bilang, lihat darahnya aja seru. Iya sih memang pernah dengar. Apalagi yang lebih dari itu ada yang minum air seni. Alasannya buat obat katanya. Awet muda katanya Ustaz ya. Itu mah subhanallah. Hadisnya memang bilang nggak mungkin Allah menjadikan obat dari sesuatu Barang yang yang kotor ya. diharamkan. Itu viral dan menjelek-jelekan Islam. Oh, Emang udah yang minum bukan orang Islam Islam. kan najis. Kencingnya itu onta, itu yang pergi haji minum Iya, air itu kan jadi ngejelek-jelekin Islam. Kencing onta. iya, Viral banget itu. benar, benar. Ini Masya Allah. kerjaan itulah yang Udah tuh menjelekkan katanya Islam. orang Islam tuh nggak punya apa gitu kan. Air seni jadi obat. Hmm. Nah, kemudian terkait dengan proses alami dan apa sih istilahnya kebalikan alami sintetis gitu ya. Menjadi jelas dalam contoh lain. Umpamanya air najis terus pakai proses kimia, maka dia menjadi bening. Tadinya hitam jadi bening. Nah, itu tetap najis secara hukum. Karena prosesnya kimiawi. Nah, itu. Terus kayak air pam Bayangkan, gitu, Ustaz. bayangkan dengan dia mah tidak najis. Cuma proses pembeningan. Umpamanya air comberan bukan najis. Apa saja lah yang najis. Terus diproses kimiawi jadi bening. Asalnya najis nggak berubah. Jadi kemudian halal. Najis kan haram. Beda halnya kalau prosesnya itu alami. Proses alami adalah disaring alam lewat tanah. Maka air sumur yang kita sedot saja itu bisa jadi dari comberan. Dia tidak meresap, diproses oleh alam. Maka ditarik jadi bening. Kurang lebih gambaran proses alami dan tidak alami dalam konteks hadis ini, hati asalnya darah. Maka dalam hadis disebut tuh darah, daman 2 darah. Maksudnya yang pertama kabid. Kabid itu hati. Dan yang kedua limpa. Itu asalnya darah. Halal karena proses alami. Iya. Demikian juga yang lainnya seperti tadi air. Ya. Kalau prosesnya alami yang kita sedot pedal sebelahnya bisa jadi septic tank. Umpamanya. Iya. Jadi halal. Nih tentang kucing nih penjelasan. Qauluhu fil hirrah ai fi hukmiha. Terkait dengan kucing maksudnya hukumnya. Wahiyal lati tusamma bil kit. Hirrah yaitu yang disebut kit. Kitun kucing.
Wasunur, sunur tawafin, yaitu yang banyak berkeliaran dijumpai oleh kita. Bitasdidil wawi jam'u tawaf, tawafin. Wa huwa mayak surut tawaf, yang banyak tawaf. Wal jaulan, keliling, jalan-jalan. Wa huwal khadim, dan dia itu khadim. Khadim arti harfiahnya membantu. Bantu itu banyak kerja, banyak jalan. Maka disebut tawaf. Kalau kita kinayahnya banyak jalan, mundar-mandir, umpamanya Pak Jamal kayak setrikaan, mundar-mandir aja. Tuh setrikaan. Sibuk. Kan beda. Mundar-mandir, Setrikaan ya kinayahnya. setrikaan. Nah kalau dulu, zaman dulu kayak kucing. Ya kan? Kucing. Bil khadimi isyarah ila annahu ta'ala. Ini memberi isyarat bahwa Allah Ta'ala lamma ja'alaha bimanzilatil khadim. Ketika Allah menjadikan kucing sebagai khadim fi kasrati ittisaliha, dalam hal serupanya banyak ittisal, berhubungan, bi ahlil manzil, kepada penghuni rumah. Oh, kucing selalu deketin. Ntar udah mepet-mepet di kaki. Gitu. Terus ditendang dikit, menghindar. Ntar balik lagi. Itu masuk kategori hadis yang berbunyi tawafin. Ya, tawafin. Oke. Mula bahasa Tuhan lahum, berdekatannya dengan mereka. Walima fi manzilihim ja'alaha ghairu najis. Dan Allah tahu betul watak kucing. Banyak keliaran di rumah-rumah. Ya. Terus banyak berhubungan dengan kita, nempel aja. Yang diberi gelar tawafin. Maka ja'alaha, Allah jadikan kucing itu ghairu najis. Tidak najis. Raf'an lil haraj. Raf'an artinya mengangkat. Maksudnya menghindari. Haraj itu artinya hal-hal yang tak diinginkan. Kalau bahasa kitanya secara umum, haraj, apa-apa. Maka apa-apa. Paham maksudnya? Apa-apa bisa kecil, sederhana, bisa besar. Kalau saja umpamanya Allah menyatakan kucing yang wataknya, sifatnya dekat dengan orang, ada berkeliaran di rumah-rumah, bahkan jinak kemana-mana itu. Umpamanya dijatuhkan hukumnya sebagai najis, udah terjadi apa-apa. Pertama, nggak boleh masuk. Yang kedua, kalau perlu diusir, dihindari. Itu maksudnya raf'an lil haraj. Menghindari apa-apa yang tidak menutup kemungkinan terjadi pada diri kucing. Seperti halnya persis bagaimana sikap kita terhadap anjing. Ya betul tidak? Menjauh kita. Menjauh. Itu kan bagian dari apa? Wa yustafadu min kauniha ghairu najis toharah su'ruha. Toharotun ya. Toharotan. Khobar dari kaun. Toharotan. Terus fa'ilnya su'ruha. Diambil kesimpulan dari keadaannya yang tidak najis, berarti dia itu suci. Suci apa? Su'ruha. Su'run apa di sini? Tadi udah ketemu. Suci. Hukumnya.
hukumnya suci. Tidak najis maksudnya. Iya. Terus ada, hadis ke-10 ini ya. Ini catatan kaki ini. Catatan kaki. Iya. Qauluhu a'rabi. Hadis yang berbunyi, redaksinya a'rabi, ay badawi. Badui. Nisbatan ilal a'rab. Dihubungkan kepada a'rab. Ditambah ya nisbah jadi a'rabi. Wahum sukanul bawadi. Mereka adalah penduduk kampung. Badui. Qila inna dzalikal a'rabi huwa Zul Khuwaisor. Ada yang cerita bilang bahwa a'rabi dimaksud masuk ke masjid terus kencing itu Zul Khuwaisor al-Yamani. Orang Yaman lah. Khuwaisor ini lupa ya. Ada maknanya. Ya. Nanti Pak Jamal nyari. Wa kana rajulan jafiyan. Dia itu si A'rabi adalah orang yang keras. Keras. Keras dalam artian saklek. Bertindak sesuatu tak didahului oleh pertimbangan. Kan gitu tuh bedanya. Taunya utang udah 8.000 triliun. Nggak pernah ada pertimbangan. Baduy juga kali ya. Wakilah huwal mu'akbar al-Dhobi. Ini saya nggak paham ini. Mu'akbar al-Dhobi. Tapi intinya ditangkap sifat orang-orang itu. Wakilah ghairuhu. Bisa juga yang lain. Tapi Thaifatul Masjid nahiyah. Taifah masjid maksudnya sisi masjid. Fazajarahun nas ay naharuhu. Menggertak. Wa mana'uhu melarang. Bisyiddah wa anaf. Dengan keras. Kalau kita teriak, "Oi, jangan kencing di situ." Wa anaf, sengit. Fanahahum Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mencegah. Wadzalika li'anna qat al-baul yadurru bizzakar. Mencegahnya bukan karena faktor dia orang Baduy saja yang tak berilmu dan tak tahu adab, sopan santun. Tidak. Tetapi Nabi mencegahnya dengan alasan karena memutus kencing, ya, proses kencing itu digentakkan itu membahayakan bagi kemaluan. Warubama yahdusu li ajlihi marad. Bisa jadi tak menutup kemungkinan terjadi penyakit karena tak tuntas. Penyakitnya khabis, menjijikkan. Wali'anna qat al-baul, dan juga akibat memutus kencing tadi karena mufdian, berdampak ila tanjis badanihi, kepada membuat badannya kena najis. Wasiyabihi, bajunya. Wa mawadi minal masjid, juga tempat masjid. Siwa mabala alaihi, tempat masjid selain pada posisi di mana dia kencing. Maksudnya. Pemain kencing gitu. Kencingnya berdiri atau jongkok. Digerentak. Takut. Terus kabur. Bececeran apa enggak? Tuh bececeran. Terkait dengan kasus ini, demikian pula sikap kita kalau anak lagi kencing. Namanya anak-anak kencing. Jangan dimarahin, tuh dia kabur. Kabur bececeran kemana-mana. Kita juga yang capek.
Tadinya nggak harus ngepel lebar-lebar, ngepel lebar-lebar. Ya. Wali anaqat al-baul ini udah. Iya, bizanub bifathid dal tuh. Ai bidalwin, ember, mumtali, seember penuh. Apaan air? Wa uhriko asluhu, asalnya uriko. Uriko. Kok jadi uhriko? Ubdilat. Berikutnya Pak ya. Ubdilatil hamzah ha'an. Hamzahnya diganti ha. Ya. Summa zidat ditambah alaiha hamzah ukhra. Hamzah yang lain. Sehingga tadi juga saya pas baca Uriko ini fi'il apa? Oh, baru tahu nih dijelasin. Uriko. Asalnya aroko. Aroko, yuriku, masdarnya iroko. Iroko itu dam, itu menumpahkan darah. Ya. Di sini uhriko karena diganti hamzahnya sama ha, ditambahin lagi hamzah. Kan itu mah filsafat sarf ya. Dirasionalisasikan. Jadinya uhriko. Ya, ditumpahkan air. 11. Innama auradal musannif hazal hadis. Si musannif pengarang ini, penyusun Bulughul Maram ini, memasukkan hadis ini fi babil miyah, di bab air, liyunabih, untuk mengingatkan ala anna samak wal jarad, bahwa ikan dan belalang, idza mata, apabila mati, fima, di air, la yatanajas, tidak membuat air itu najis. Ya, zalikal ma qalilan kana au katsiran. Baik airnya sedikit atau banyak. Airnya sedikit, enggak najis. Kejatuhan ada ikan, enggak najis. Ada belalang, enggak najis. Ada kecoa, najis apa enggak? Enggak najis. Persoalan jijik, persoalan lain lagi. Jijik. Ya. Wa fi isnad hadzal hadis, di dalam sanad hadis ini, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam an abihi an ibni Umar. Qala Ahmad. Hadis Abdurrahman berikutnya dulu. Jamaah. Itu catatan kaki. Hadis Abdurrahman, ini baru lagi ya. Oh, kalau gitu Abdurrahman, hadis Abdurrahman, iya. Titik ya. Saya salah bacanya kalau gitu. Wa fi isnadi hadal hadis, dalam sanad hadis ini ada gitu. Mubtada muakhir nih. Abdurrahman putra Zaid bin Aslam, putra ayahnya dari Ibnu Umar. Qala Ahmad, Masya Allah. Iya, hadis Abdurrahman. Selesai. Ya, masih urusannya kok kenapa tentang belalang sama ikan masuk ke dalam bab ini. Karena hubungannya dengan air.
Kan ini cerita air, toharoh. Kalau ada belalang masuk ke air, maka nggak membuat air itu najis. Ada ikan, nggak membuat air itu najis. Belalang dan ikan itu adalah binatang suci, boleh dimakan, nggak perlu dipotong. Itu bagi yang doyan. Ya, 12 ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah bersabda, waqa'a dzubab fi syarab ahadikum falyaghmishu. Ada lalat jatuh di gelas minuman salah seorang kalian. Falyaghmishu, hendaknya dia celupkan. Dia kan masih ngambang tuh, dicelupin itu. Summal yanzi'u, kemudian diangkat. Fa inna fi ahadi janahaihi, sebab di salah satu sayapnya ada penyakit. Wa fil akhar syifaan. Sayap sebelahnya lagi ada obat. Ada obat. Tak disebut sayap mana yang ada penyakit, sayap yang mana yang ada obat. Tak penting, karena sayap cuma 2. Ketika jatuh ke gelas, maka salah satu sayapnya, umpamanya yang tenggelam, udah celupin lagi semuanya. Mati dong. Celupin. Urusannya bukan soal matinya, soal celupinnya. Dan bisa jadi memang tanpa atau sebelum dicelup juga emang udah mati, umpamanya. Ya. Kalau cuma nyelup terus terbang, terus dianya terbang. Nah, itu mah lalatnya yang pakai kerudung. Nggak bisa diminum dong. Jangan diminum. Sebelum diceburin gitu ya. Iya, jangan diminum. Ganti baru. Ganti baru kata Feby. Jangan diminum. Nah, nampaknya hadis ini memang nggak bisa dijelaskan secara ilmiah begitu saja, kecuali setelah diteliti oleh yang berkompeten, baru dia menjelaskan. Tidak menutup kemungkinan penjelasan di balik hadis ini, rahasia di balik ini sebenarnya udah diteliti. Cuma kita belum baca. Sebab penelitian terhadap hadis yang seperti ini itu udah luar biasa secara teknologi seperti halnya tadi. Kenapa itu? Kalau dijilat anjing suruh basuh 7 kali. Tuh kan itu terus diteliti. Di antaranya, rupanya memang liur anjing itu beda. Kasat mata nggak bisa membedakan. Begitu maksudnya. Ini dilalat. Yang viral terkait lalat, apalagi lalat yang rada gede. Nemplok tuh di pisang goreng umpamanya. Ya 1 atau 2 detik dia diam. Dia buang kotoran itu. Dan kotorannya itu ulat kecil-kecil karena lewat bau pembesar kelihatan. Ada kan viral. Ya tak? Kau boleh jadi makanan itu harus ditutup. Jajan jangan sembarangan. Ya. Nah, kalau di makanan diapain, Zat? Kan kalau di air suruh cemplungin. Iya. Terus kalau di makanan diketok gitu. Saya cerita makanan tidak dalam konteks dicemplungin lah. Kalau di makanan bagaimana nyemplungin? Nah, makanya berarti diketok gitu, biar kakinya nempel dua-duanya. Bukan makanya harus konteksnya dipaham. Konteksnya lagi cerita. Konteksnya lagi cerita
ada yang tak bisa ditangkap oleh kasat mata gitu. Terus ibu nangkepnya gimana nyemplunginnya kalau di Ya, makanan. maksudnya Itu kan nyemplung. biar keduanya kan, kalau di air kan biar Tapi keduanya gitu. menjadi nggak apa-apa karena saya udah maklum. Nah, Emang banyak makanan yang terbuka kan. nggak ada yang bilang nggak banyak, banyak. Tapi kita lihat konteksnya. Pokoknya tadi akarnya lalat kecebur di gelas, suruh cemplungin lagi. Kan itu diduga keras bahwa memang hadis ini secara redaksional punya di sebelahnya ada racun atau penyakit, di sebelahnya ada obat. Kan nggak bisa dilihat oleh mata kasat mata, mata telanjang. Oleh karena itu saya katakan ini perlu penelitian ilmiah. Baru saya cerita beberapa contoh penelitian yang sudah dilakukan terkait hadis-hadis yang serupa. Ditemukanlah, oh begitu. Bukti kebenaran apa yang disabdakan oleh Nabi. Baru kemudian nyambung. Beredar di media sosial. Lalat nemplok di makanan. Gitu nyambung. Cuma sedetik atau 2 detik. Tapi penelitian ilmiah itu memperbesar apa yang dilakukan, ternyata dia buang kotoran. Kotoran yang keluar itu bukan BA, bukan. Tetapi seluruhnya, semuanya adalah kuman. Kayak ulat gitu. Gitu. Ya, informasi terkait hal-hal yang tak bisa ditangkap oleh mata telanjang. Lalu nggak muncul pertanyaan bagaimana nyemplunginnya kalau di pisang goreng. Jadi ketok aja biar nempel gitu kakinya. Nah, terus akhirnya udah kita nggak tahu. Lalu kita makan. Bisa jadi Allah di mulut kita juga menyiapkan Antinya. penawar gitu. Bisa jadi ya. Penawarnya. Apalagi menurut kedokteran itu di ruang mulut itu luar biasa. Mulut kita, bukan mulut binatang, bukan mulut anjing. Mulut kita juga itu penuh dengan kuman. Iya atau tidak? Tuh, kita nggak ngelihat. Dan nggak ngelihatnya kita akan kuman yang ada di dalam mulut kita, itu ada hikmahnya apa tidak? Ya iyalah kalau nggak takut. Ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Maka beruntunglah kita bukan dokter. Kalau dokter udah pernah ngelihat, nah dia makanya lihat mulutnya bersih-bersih. Kita mah enggak. Ya. Kadang-kadang makan sate aja juga sama areng-areng. Enak. Iya. Sama Ranggi enak. Baik. Lagi pakai alat. 13. 13 terakhir. Wa an Abi Waqid Al-Laisi. Seseorang bernama Abu Waqid Al-Laisi. Radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhai. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti aminal bahimah wa hiya hayyah fa huwa mayyit. Bagian binatang yang dipotong padahal binatang itu masih hidup, maka hukumnya bangke. Haram. Piara kambing udah gede, pengen ngesop, potong buntutnya. Udah dia masih hidup. Itu bangke hukumnya. Haram. Potong pahanya. Haram. Tuh. Ya. Haram. Lehernya. Tega. Iya, ya. Jadi harus mati dulu semuanya. Nyawanya Iya di sebelah. Pasti juga Oh iya, masa pahanya doang yang diambil dipotong gitu kan? Nah, ada Bu. Kali Tega sop buntut. amat. Sop buntut. Kambingnya bukan 1,
itu. Dia punya Nah, ternak. Kebetulan Iya. dia buka warung sop. Sopnya sop buntut. Oh, Kan buntutnya dulu diambil. pikiran ke situ nyambung. Wah, ada jadi 100 buntutnya buntut. semua diambil gitu. Iya, Iya. 100 buntut lumayan itu. Berapa piring? Kali sekian. Ntar kalau buntutnya Gitu kan. tumbuh lagi. Iya. Mereka nyiksa. Itu buntut cicak kali itu. Iya, Baik. silakan. Jamal, silakan. Silakan Pak Edi kalau ada yang mau disampaikan. Cukup. Nanti pengen sop buntut nih. Besok kali. Iya, Bet. Iya. Iya, silakan Bu Fauzia, nggak ada ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan bisa kita coba. Baik, Bapak dan Ibu jamaah kajian hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada siang kali ini. Semoga ilmu dan keimanan kita bertambah. Dan kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Jamal.